sini atau di breakout room? Bebas kalau memang nggak ada yang lain ya di sini nggak apa-apa. Oke, saya manut Bu. Di breakout room juga sudah dibuatkan. Mm-mm. Di sini juga boleh karena Tapi sudah tidak ada pembelajaran lagi. oh ya di sini aja lah timbang Oke, pindah engko take time lagi Mas. oke, siap. Mm-mm. Monggo Bapak Ibu yang bertugas untuk record Zoom. Matur nuwun nggih. Langsung mawon nggih Bu Amira kami Mm. aturkan kepada Bu Oke, Amira sudah matur jam nuwun pas jam Mas 3. Hilman. Baik adik-adik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Sore sejahtera Bu. bagi kita semuanya. Adik-adik masih semangat ya? Semangat Bu, semangat. Semangat Ibu. Ya, ini yang paling padunya itu Bu Amira menyemangati diri sendiri karena dari pagi nyaris belum apa ya istirahat gitu. Ini tadi minta waktu Mas Hilman Kak. Saya pikir tadi Anda ada sesi dengan Pak Kepala Balai. Rupanya mundur ya. Kapan Mas Pak Kepala rencananya Mas? Oh Mas Hilman hilang. Ya wis. Oke, baik adik-adik kita mulai saja ya untuk sesi pertama pertemuan kita kali ini kita sinkronus satu ya. Nah, untuk sinkronus duanya kemarin kita saya koordinasikan dengan panitia eh, Bu Sari ya. Mas Hilman kemarin sudah dapat info dari Mbak Sari belum Mas? Di mau Mas Ilwan. Oh ya wes. Nanti adik-adik cek ini ya, cek di WA grup ya. Untuk sinkronus pertama kita sekarang karena tadi ada ujian seminar rancangan aktualisasi, maka jam Anda mundur gitu. Dan besok Jumat itu saya nggak bisa gitu ya, karena ada bentrok-bentrok dengan waktu yang lain, maka besok kalau tidak salah di jadwal Anda itu kosong ya, hanya asinkronus. Nah, asinkronus itu intinya Anda mengerjakan tugas-tugas lah. Karenanya besok, kecuali kalau nanti ada materi kebijakan ya, kita menyesuaikan saja jamnya. Yang jelas kemarin saya sudah koordinasi dengan Bu Sari. eh, Bu Amira kita, izin Mas, ini gimana? by surat surat baru-baru by surat apa tadi surat permohonan mengajar nggih Bu nggih. Ini Mm-mm, info mm-mm, sebentar. mm-mm. Jadi untuk ini baru by Besok, surat besok itu sementara info dari surat permohonan itu hari Kamis jam 10 sampai jam 11.30 itu mm-mm, materi core value dari Kanwil Jogja Bu. mm. Terus 14.00 sampai 15.30 itu MTSL dari Kanwil Jateng. Oh gitu. Oke. Terus waktu Itu ini info biasa. ya itu info by surat apa permohonan pengajar Bu. Oke. Jadi tadi saya informasikan sama Mbak Sari, mungkin Mbak Sari belum mengaturkan ke Bu Amirah, oke. Jadi saya kan karena tadi lelah megang surat, terus saya Jadi lihat melihat jamnya itu ya. itu, oke. Jamnya itu 10 sampai eh 11.30. Ya udah nanti gini aja. Karena besok 3JP, apakah mau Mm-mm. maju Bu di setengah 8? Jadi kalau Mm-mm. setengah 8 itu kan bisa Itu selesainya kira-kira itu. ada info jawaban dari Kanwil Jogja dan Jateng? Kira-kira kapan ya, Mas? Nah itu belum tahu. Oh Mungkin gitu. nanti ujuk-ujuk nanti di komunitas Bu, di komunitas dari apa periode ini berarti periode 7 ya. Saya tadi Hmm. agak ngeblank 7 7. Nah iya Thomas Podo aku sampai ongko 40 ini piye. 40 ini masih 67 loh Bu, target loh Lah, Bu. mulane ngeblank banget Mas mulane. Iya Kan ini periode tadi saya 7-an. satu ruangan sama Mbak Rizka kata, piye angkor ini hilang nih gini Mas. Iya, iya Ya tadi. udah, Iya, nanti gini aja, siap. karena besok itu saya Yono coaching bareng Mas. Jam berapa? Nanti kita fleksibel aja ya. Jadi Hmm. sementara adik-adik nanti tetap memantau WA grup ya. Informasi kan pasti nanti di WA grup itu kan. Nah Iya. itu nanti kita Kalau lihat misalkan nanti, kapan. oke, Mm-mm. kalau misalkan nanti kita buatkan jadwalnya dulu, misalkan Mbak Sari kan biasanya
memberikan opsi jam gitu Bu, Mm-mm, karena mm-mm, mm-mm, mm-mm. besok itu kan satu kali pertemuannya kan 3 JP gitu, Mm, intinya nggih, itu kan gitu. nanti adik-adik paparan toh itu nanti toh. Nggih, betul Mm-mm. sekali, nggih. Mm. Jadi mungkin nanti kalau misalkan disuruh maju jam 7 atau setengah 8, kemungkinan ya bisa bisa agak maju pun nggak Ya apa-apa paling sih nggak Bu. setengah delapan lah ya. 8, nggih. Heeh. Nanti tak Nanti buatkan jadwalnya dulu listnya, heeh, nanti Bu heeh. Amirah eh, menyepakati atau gimana nanti tinggal Ya, Bu oke. Amirah Heeh. aja gitu. Oke, Nggih. oke. Nanti Kan Ibu nggih. yang penting adik-adik standby aja ya. Siap dengan apa namanya? Kan Anda ini harusnya tidak ada tugas lain sebagai peserta latsar itu Anda bebas tugas gitu. Ya Ya, udah. harusnya Bu. Oh, Nggih, oh, harusnya. nah iya makanya. Jadi tidak ada alasan info mendadak itu tidak apa-apa karena memang kita kondisional. Gitu, apa namanya? Kita sampai mumet ya Mas Yo. Biar selalu fokus dengan setiap sesi itu, Masya Allah. Ya wes, nggih, terima kasih Mas Hilman infonya. Nggih, Bu. Siap. Kalau Adik-adik kita, misalkan sampai malam Heeh. pun ya ya monggo Bu, enggak apa-apa sih. Saya Ya, semalam sampai jam 8 soalnya, Bu. ya ternyata tadi malam itu Ovo sama Mbak Sari itu apa? Saya sama iya sama Bu Katang sama Mbak Rizka. Sampai Ya, saya sampai wes, jam rapopo. 8. Oke. Mm-mm. Oh, Bu Katam sama Mbak Rizka, dua kelompok. Iya, saya malam sampai jam 8. Mulai jam berapa? Setengah 7. Setengah tujuh. Ya wis, nanti kita kondisional lah. Yang penting Siap. maju besok jamnya saya menyesuaikan juga. Oke, saya tak buatkan jadwalnya dulu nanti Oke, tak oke. listkan ke Oke. Pak Wira. Soalnya Oke, nanti nuhun, Bu. saya mengkondisikan Oke, coaching yang di angkatan lain juga itu. siap. Oke, Bu. Mm-mm. Matur Oke, matur nuwun. nuwun. Oke, adik-adik, sekilas info buat Anda ini ya. Ngobrolnya saya sama Mas Hilman itu berdampak terhadap pertemuan kita. Jadi intinya kalau jadwal normatif seperti biasanya di periode sebelumnya, agenda satu itu sinkronusnya 2 kali ya, adik-adik ya. Ini sebagai informasi, sinkronus 2 kali itu pertama biasanya hari Selasa, yang kedua hari Kamis gitu. Dalam hal kemarin kita Senin tidak ada pembukaan, Anda pembukaannya baru Selasa, otomatis mundur kan gitu ya. Nah, rupanya mundurnya Anda itu bertabrakan juga dengan jadwal seminar rancangan aktualisasi angkatan sebelum Anda gitu. Jadi ya harap dimaklumi kalau ini kita perlu penyesuaian. Yang penting begini, kami akan mengupayakan dari Balikdiklat secara substantif Anda memperoleh hak Anda gitu ya. Persoalan waktu kita fleksibel saja. Kalaupun sampai malam itu Anda kan hanya untuk diri Anda sendiri, sedangkan kami dari pengajar, dari panitia itu ya akan selalu mengawal semua angkatan yang menjadi tugas kami. Sebagai informasi Anda itu kan ini angkatan 40 itu berarti periode 7. Padahal per periodenya itu kami ada 6 angkatan. Wes garek dipengke itu ya adik-adik ya. 6 peng pitu ki piro dan itu semuanya harus dikawal gitu. Maka sekali lagi semoga adik-adik bisa memaklumi ketika ada pergeseran jam ya. Kita sama-sama dengan peran kita masing-masing saling apa ya, saling membantu gitu. Anda pengen sukses, maka kami bantu dengan cara yang bisa kami tempuh dan Anda juga harus berusaha secara maksimal. Oke, baik adik-adik. Ini semuanya kemarin sudah ikut MOC ya. Sudah lulus semua kan? Karena itu jadi syarat toh. Ampun, Bu. Eh, eh. Anda masih ingat kemarin belajar apa saja di MOC? Masih ingat belajar apa saat MOC? Terutama di agenda satu. Kan kita agenda satu nih. Anda belajar apa saja kemarin di agenda satu? Wawasan kebangsaan, Ibu, dan Oke, juga ada wawasan nilai-nilai kebangsaan ya. bela negara. Apalagi Mas? Nilai-nilai bela negara. Ada nilai bela negara. Oke. Lagi Analisis isu, Bu. analisis isu. Lalu masih ada lagi? Atau sudah hanya 2 itu? Apalagi yang Persiapan masih bela ingat? negara, Ini recall nih, recall memori nih. Apa Mbak? persiapan bela negara. Oke, jadi kesiapsiagaan bela negara gitu ya. Nah, di pertemuan kita, sinkronus pertama dan kedua besok itu kita bukan mau membahas materi lagi, gitu ya adik-adik ya. Kita berharap Anda sudah clear dengan materi
di saat mengikuti MOOC. Paling yang kita lakukan di pertemuan pertama kita ini adalah sedikit mengulas, ya, mengulik kembali, merecall apa yang sudah Anda pelajari, masih Anda ingat nggak gitu. Mengapa perlu kita recall? Karena nanti manfaat dari Anda belajar materi-materi pada agenda satu di 3 materi tadi itu adalah untuk Anda ketahui bagaimana implementasinya, bagaimana aplikasinya. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi bukan hanya sebagai teori gitu. Oke, tapi memang untuk bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan secara tepat, maka Anda harus paham duduk konsepnya seperti apa. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ini tadi prolog dulu gitu. Mari kita mulai aktivitas kita, pertemuan pertama kita dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing. Untuk yang Muslim, mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Adik-adik, sekarang kita ini ya, langsung merecall dulu saja lah gitu. Merecall dulu. Apa yang Anda kemarin ingat saat mempelajari 3 materi yang Anda sebut tadi. Karena itu bagian dari paket materi di agenda satu. Apa sih rumah besarnya agenda satu itu tentang apa, adik-adik? Anda melihat jadwal? Siapa yang tahu? Boleh raise hand atau mau langsung jawab? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Ya, bela itu negara. potongan-potongan kecilnya ya. Tapi agenda satu itu tentang apa? Sikap Sikap perilaku bela negara. perilaku bela Eh, negara. Sikap perilaku bela negara. Gitu ya adik-adik ya. Jadi intinya Anda sebagai calon PNS saat ini selanjutnya sampai dengan Anda purna tugas setelah menjadi PNS, harapannya dari waktu ke waktu Anda harus selalu siaga melakukan aksi bela negara. Itu intinya di sana nanti. Sehingga di sesi ini Anda akan diarahkan untuk memahami gitu ya, memahami apa sih yang dimaksud dengan bela negara, bagaimana sih cara melakukan aksi bela negara, mengapa Anda perlu melakukan aksi bela negara, dan aksi nyata Anda melakukan bela negara itu harus bagaimana dengan perspektif peran adik-adik masing-masing sebagai CPNS di tempat tugasnya, gitu ya. Jadi ini adalah forum berlatih Anda, forum Anda mempersiapkan diri agar ketika nanti Anda sudah dinyatakan lulus, itu Anda bisa menjadi PNS yang profesional, yang punya karakter sebagaimana harusnya seorang PNS. Gitu ya adik-adik ya. Goalnya nanti itu. Jadi, output utama dari Latsar CPNS ini bukan hanya lulus tidaknya Anda, tapi apakah dengan pengetahuan yang Anda dapat, Anda mampu menjadikannya sebagai pijakan awal pondasi Anda untuk menjadi PNS yang berkarakter. Itu tujuan utamanya, adik-adik. Nah, karakter apa yang perlu Anda kuasai dan Anda tunjukkan, sikap-sikap bagaimana yang nanti harus Anda tunjukkan, itu yang akan kita lihat lebih lanjut. Gitu ya. Oke, baik. Bisa ditangkap ya adik-adik ya. Nah, ini makanya saya berharap adik-adik bisa proaktif nih. Yuk, sekarang kita mulai. Jadi, sebentar, saya tak share screen dulu. Sebelum nanti dialog ya. Sudah terlihatkah? Ampun, Sudah Bu. tampil ya di layar monitor Anda ya. Di layar laptopnya masing-masing sudah tampil. Nah, adik-adik, ini nanti apa ya? Skenario kegiatan kita. Ya, saya slideshow ya. Mulai dari kita sedikit review dan nanti ujungnya adalah bagaimana Anda dengan materi-materi yang Anda pahami tadi, implementasinya bagaimana. Nah, karena ini Anda masih pelatihan, maka implementasi itu dimulai dari membuat apa ya?
mengerjakan tugas-tugas. Gitu ya adik-adik ya. Tugasnya nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok, begitu yang nanti akan ada sesi penjelasan untuk Anda gitu. Tugas itu harus diupload di BLC, baik tugas individu atau kelompok gitu ya. Nah, karena hari Jumat saya tidak bisa karena bentrok dengan agenda yang lain, maka saya tadi sudah menyampaikan nanti akan dimajukan. Majunya besok adik-adik ya. Jadi pertemuan kita sinkronus duanya insya Allah besok jamnya tapi kita tunggu. Karena tadi rupanya ada apa permohonan yang sudah dilayangkan ke Kanwil DIY dan Jateng gitu ya. Nanti kita menyesuaikan gitu. Kemudian terkait dengan apa yang akan kita review tadi arahnya ke sini ya adik-adik ya. Jadi Latsar CPNS ini dengan orientasi apa yang ingin dicapai ya, pembentukan karakter Anda sebagai PNS itu kita bangun mulai dari agenda satu. Saya bertanggung jawab mengawal Anda di agenda satu gitu ya, yaitu terkait dengan SPBN, sikap perilaku bela negara. Yang ternyata untuk bisa memiliki sikap dan perilaku bela negara sebagai karakter Anda sebagai seorang PNS, Anda harus punya modal. Modal Anda paham wawasan kebangsaan, Anda paham nilai-nilai bela negara, supaya Anda dapat menggunakan dalam melakukan analisis isu kontemporer. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan isu kontemporer? Nanti kita akan pelajari, gitu ya. Setelah Anda menemukan isu, Anda diharapkan tidak hanya mencari isu, gitu ya. Jadi Anda nanti akan saya minta untuk mencari masalah ini, ya. Walaupun dalam hati ada yang bilang, Bu, hidup saya sudah penuh masalah, ora popo. Anda dapat tugas cari masalah lagi, tapi untuk dicari solusinya, gitu ya. Solusi itu nantinya diharapkan menjadi wujud nyata bukti bahwa Anda siaga atau siap siaga melakukan aksi bela negara. Itu ya. Jadi tiga materi itu hubungannya begitu adik-adik. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, maka kita review dulu. Kita eh, cek, ingat dan pahami tentang tiga poin tadi, terutama pada poin nomor satu. Apa tadi? Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Oke, di antara Anda siapa yang bisa menyampaikan apa yang Anda pahami tentang wawasan kebangsaan? Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Boleh raise hand atau langsung? Halo, jangan saling menunggu. Ya Bu, saya Bu. Boleh, Mas Arbi ya panggilannya. Jadi betul Ibu. Jadi Oke. wawasan kebangsaan itu adalah suatu cara pandang yang Mm-mm. dilandasi akan kesadaran diri untuk Mm-mm. mengenal diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ibu. Oke, jadi cara pandang terhadap Diri sendiri dan lingkungan Bu. diri sendiri dan lingkungan. Oke, dalam kapasitas sebagai apa ini, Mas? Berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Oke. Boleh dilengkapi. Adik-adik sambil merinim. Nama Anda tolong dilengkapi dengan Anda tugasnya di mana, satker Anda. Oke, baik. Setelah Mas Arbi menyampaikan seperti itu, bahwa wawasan itu terkait dengan perspektif atau cara pandang, gitu ya. Cara pandang baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap lingkungannya, terhadap sekitarnya, baik dalam skala jangka pendek maupun jangka panjang, gitu ya, dalam lingkup terbatas maupun lingkup yang lebih luas, gitu. Utamanya sebagai bangsa dan negara yang kita miliki ini. Pertanyaan saya begini, memangnya negara kita seperti apa? Ya, mengapa harus punya cara pandang gitu? Memangnya negara kita itu seperti apa? Siapa yang mau menyampaikan? Halo, adik-adik, jangan saling menunggu atau minta ditunjuk nih. Kalau angkatan lain itu doroyoan kok. Nih kene apa mergo wis sore, dadi ini lemes sih. Ayo, lo kok tiarap kabeh iki piye? Lo cah nom-nom kok. Gak usah Mungkin Bu takut salah. izin izin ikut menjawab nggih. Mas Wildan, piye?
Jadi terkait wawasan kebangsaan itu adalah cara kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Kalau Mm-mm. konteksnya wawasan kebangsaan berarti kita mengetahui kondisi, kita mengetahui batasan, kemampuan bangsa Indonesia. Bangsa Memangnya Indonesia bahasa adalah Indonesia itu bangsa yang seperti apa, besar, Mas? Mas, memangnya bangsa bahasa yang Indonesia seperti apa? beragam, bangsa Bangsa yang yang besar, beragam. Oke, ya, tak garis bawahi ya, Indonesia itu beragam, gitu. Nah, sekarang coba yang lain. Keragaman seperti apa sih yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Banyak Ibu, mulai dari Mm-mm. keragaman suku, budaya, Sukunya, oh. agama, ras, dan sebagainya. Oke, itu kalau kita bicara skala makro ya. Jadi Indonesia itu beragam dengan keragaman di antaranya yang tadi disebutkan oleh Mbak Nisa, gitu ya. Oke, baik. Sekarang begini, memangnya kenapa kalau Indonesia beragam itu? Kalau Indonesia beragam, memangnya masalah? Kenapa kita harus punya cara pandang? Yuk, yang lain? Izin menjawab ya, Bu. Boleh. Iya, karena Indonesia itu negara yang beragam, negara yang Mm-mm. multikultural, kan banyak Mm-mm. sekali macamnya seperti budaya, Mm-mm. Mm-mm. agama, bahkan berpolitik pun juga banyak sekali macamnya. Jadi kenapa Keragaman kita, gitu ya. iya, Nah, beragam. memangnya lalu kenapa, Mbak? Mm. Nek beragam gitu kenapa? Eh, dengan keberagaman itu, kalau kita Mm-mm. tidak memiliki sikap bela negara, bisa menjadi perpecahan antara satu sama yang lainnya, Bu. Hmm, Tidak memiliki sikap bela negara atau yang lain lagi, Mbak? Yang menjadikan sebab perpecahan itu apa? Mungkin kurangnya eh apa nggak Bu, sikap. Ayo, yang lain boleh melengkapi. Mengapa Oke. dengan keragaman itu Mm-mm. ada masalah apa? Mungkin Siapa mau kalau nambahin? kita Mm-mm. bangsa Indonesia kurangnya rasa persatuan dan kesatuan itu bisa Mm-mm. menyebabkan konflik dan perpecahan. Nah, supaya bisa memiliki rasa persatuan, apa yang perlu dilakukan, Mbak? Apa yang perlu dimiliki oleh bangsa Indonesia kalau begitu? Yang perlu dimiliki oleh rakyat Indonesia Heeh, itu heeh. Apa kalau rasa begitu? nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air. Nasionalisme. Ya, nasionalisme itu akan dimiliki jika berangkatnya fondasinya apa? Siapa yang mau menyampaikan? Tadi loh, Cita-cita kaitkan yang dengan sama, Bu. konsep Dari Cinta Hah? tanah cara air, Bu. pandang. Cita-cita Cara yang sama. pandang, Oh, cara good. pandang. Ya, ini kaitannya dengan itu. Jadi, ketika Indonesia itu rupanya beragam dengan keanekaragaman sing macam-macam tadi disampelkan oleh Mbak Nisa, ada sukunya, budayanya, dan masih bisa dieksplorasi lagi ya. Itu lingkupnya makro ya, adik-adik ya. Maka kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang ternyata beragam itu harus memiliki cara pandang, cara melihat. Melihat siapa? Yo melihat bangsanya, kan begitu. Nah, sekarang begini, cara memandang keragaman kudune piye? Siapa yang bisa? Siapa yang mau berpendapat? Indonesia beragam. Nah, dengan keragaman itu warganya harus memiliki cara pandang yang bagaimana? Toleransi mungkin Bu. Toleransi, itu ya. Mengapa harus toleransi, Mas? Toleransi itu artinya seperti apa? Maknanya bagaimana? Halo, Mas? Iya Bu, Oh, oh. toleran. Artinya apa namanya bisa mentolerir akan perbedaan yang ada gitu. Oke, jadi mentolerir atau menghormati ya Mas ya. Jadi Ya keragaman itu menghormati apa yang ada. dipandang, dilihat, disikapi dengan sudut pandang yang positif. Bukan dipandang sebagai hal yang memicu perpecahan, perselisihan, dan seterusnya. Gitu ya, adik-adik ya. Itu Hmm. cara mendudukkan perspektif dalam konteks ini ya. Jadi wawasan kebangsaan itu ke sana. Itu kalau kita bicara apa ya hal yang sifatnya mainstream gitu ya. Jadi konsep wawasan kebangsaan identik dengan keragaman suku, budaya, bangsa, pakaian, tradisi macam-macam. Nah, sekarang kita tarik dalam radius yang lebih terbatas di tempat tugas Anda. Apakah Anda juga menemukan keragaman?
Halo, adik-adik, Anda di tempat Iya, Bu, tugasnya Iya, banyak. beragam, Iya, Bu. Bu. Iya, beragam gitu ya. Keragaman yang bagaimana ini yang Anda temukan? Mbak Nurul, Dari beragam daerah, Bu. Ada daerah, juga daerah yang ndi wae beragam nek Rembang bahasa. itu. Kalau saya dari Jepara, kalau ada orang Oh, yang tapi Anda dari ditempatkan di Jepara, terus? Rembang. Ya, ada juga teman yang dari Blitar, ditempatkan Mm-mm, di Rembang. mm-mm, Jadi kayak budaya di Blitar kan Jawa Timur ya, Bu. Jawa mm-mm. Tengah sama Jawa Timur agak sedikit berbeda. Nah, Terus terus dari itu bahasa sama makanan. muncul apa? Ada masalah nggak yang timbul dengan adanya perbedaan itu? Sampai saat ini belum ada masalah, justru kita Belum saling ada masalah. mempelajari budaya. Itu kalau Anda masih menggunakan apa tadi ya, mainstream wawasan kebangsaan itu identik dengan tempat apa gitu. Tapi coba kita lebih fleksibel dengan batasan keragaman itu. Keragaman yang lain yang nanti berdampak terhadap bisa kinerja individu, bisa kinerja organisasi atau tempat Anda bertugas, itu apa lagi? Selain itu. Agama karakter umurnya, Ibu. Bu. Umurnya Ngapa Mas beda-beda. Guntur? Umurnya Umurnya beda-beda. beda-beda. Heeh. Heeh. Ketika umurnya lo nggak apa-apa, itu real gitu kan? Anda di situ pasti termasuk yang paling muda gitu kan? Nah, ketika ada keragaman usia, ada kesenjangan umur, itu ada dampak yang muncul nggak, Mas? Selain Ya, tentang cara, selain tentang cara komunikasi, selain itu loh ya, ini kaitkan Hmm. dengan tusi tusi individu atau tusi organisasi, Mas. Ada dampaknya nggak keragaman itu? Ini yang lain juga barangkali Anda menemukan gitu. Misalnya nih, ini pasti menjadi fenomena di tempat Anda juga gitu. Anda melihat ada usia yang berbeda gitu ya. Anda ini paling rata-rata berapa ini? Sudah ada 30 apa urung Anda itu umurnya? 20-an, Bu. Dua Belum, puluhan Bu. ya. 20-an, Bu. Oke, 20-an, Bu. 20-an. Tapi senior Anda itu ada yang mungkin sudah 40, bahkan mungkin 50 gitu ya. Nah, Iya. itu ada pengaruhnya nggak terhadap kinerja, baik kinerja individu atau kinerja organisasi dalam melaksanakan tusi lembaga? Ono apa ora? Ada Ibu. Ada, Ada. Biasanya, Bu, ada. Contoh misalnya apa, Mbak? Ayo, sing muni misalnya mau saya. misalnya penggunaan media sosial dan Oke, semacamnya, Ibu. Dalam penggunaan medsos, apa yang Oke. Anda lihat, Mbak? Anda sebagai yang merasa masih muda, Anda familiar dengan medsos? J, Bu. Ya, di Anda tugasnya di mana, Mbak? Di KUA Magelang KUA, Tengah. apa? J. Penyuluh ya, J, penyuluh, Ibu. penyuluh. Di KUA Anda familiar nggak menggunakan medsos? Nah, sebelum saya datang itu, penggunaan medsos seperti Instagram milik instansi KUA sendiri itu Hmm? belum digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Jadi setelah Sudah saya ada tapi ya, sudah sudah punya ya, sudah punya, cuman Hmm? kosong, Bu. Jadi nggak ada apa-apa Kosong, sama sekali. J. kayak bakso kosongan. Oke, kosongan, Bu. Ya. Nah, Anda sebagai itu nanti ada pengaruhnya nggak, Mbak? Ketika ada media yang sebenarnya bisa dipakai, ternyata belum dipakai, itu ada dampaknya nggak? J, Bu. Lumayan Ada. ada dampaknya. J. Oh, apa? Dampaknya apa? Yang Anda lihat apa, Mbak? Anda sudah pernah tanya-tanya, melihat gitu? Apa ini? Eh, Ketika ada Instagram, mungkin yang lain juga gitu ya. Itu apa? Pengaruhnya apa, Mbak? Terhadap kinerja organisasi apa? Ini memudah kalau semenjak mulai diaktifkan, Ibu, itu sudah Ketika mulai. tidak diaktifkan, saya Ketika tanyanya tidak ketika belum diaktifkan. Heeh. ya, ketika tidak diaktifkan itu masyarakat kurang akses informasinya, jadi Oke, itu ya masalah yang G, timbul ya. Jadi G, Bu. isunya yang Anda temukan fenomenanya adalah masyarakat menjadi tidak terlayani dalam mengakses informasi dari KUA Anda, gitu ya. G, G. Nah, terus tadi Anda bilang setelah diaktifkan, lalu saya mengaktifkan siapa, Mbak? Eh, CPNS yang baru-baru. Ya, sayang ngono loh. Karena CPNS ada berapa? CPNS ada ono piro? ada dua, Ibu, Dua, Anda penghulu dan dan penyuluh. penghulu dan penyuluh gitu. G, Anda ikut mengaktifasi medsos? G, Ibu. Nah, Jadi, gitu ya, adik-adik ya. Nah, itu kan juga bagian dari aksi nyata Anda gitu loh. Aksi nyatanya Mbak Karimah di dalam
merespon fenomena yang timbul gitu. Ya. Jadi adik-adik kan harus melakukan aksi bela negara toh. Neng aksi bela negara Anda itu bukan bela negara koyok pejuang 45 sing arep perang kae ora. Perangnya wis beda gitu. Nek zaman dhisik bela negaranya nggo bambu runcing, macam-macam gitu ya. Anda sekarang nggak gitu, tapi Anda menggunakan tools atau alat-alat yang mendukung kinerja Anda atau kinerja individu Anda untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat kan gitu. Karena tren layanan itu harus berdampak gitu. Maka layanan Anda, dampak yang dirasakan masyarakat saat ini bagaimana? Gitu ya. Nah, ini nanti adik-adik akan saya minta untuk melakukan ini, analisis isu. Isu itu ya dampak dari kondisi keragaman di tempat Anda, gitu ya adik-adik ya, yang diarahkan dengan menjadi tidak atau belum maksimalnya kinerja, baik kinerja individu, nek dikelompok ke kinerja individu tidak optimal, pasti berdampak terhadap kinerja organisasi. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang ini contoh saja tadi yang disampaikan Mbak Karima. Mbak Karima melihat eman-eman yo ono medsos ono kok nggak dipakai gitu kan. Nah, maka Mbak Karima bersama kawannya yang kebetulan memang Anda termasuk Gen Z apa ora ya? Gen Z, Bu, Gen Z tahun ya 2000. gitu ya. Kan sudah familiar dengan medsos, tahu manfaatnya. Walaupun memang ada sisi apa negatif yang perlu diantisipasi, dimitigasi. Maka Mbak Karima memanfaatkan apa ya eranya, kemampuannya untuk mendukung kinerja organisasi. Caranya apa? Ya tadi mengaktifasi medsosnya, ya minimal tadi yang disebut Instagram. Nah, yang dilakukan Mbak Karima itu sesungguhnya dalam rangka melakukan aksi bela negara. Pertanyaan saya, aksi bela negara itu harus menjiwai atau dijiwai oleh nilai-nilai bela negara. Anda masih ingat nggak, adik-adik? Nilai bela negara ki apa wae? Cinta tanah air, Cinta tanah air, apa meneh? sadar Sadar berbangsa dan bernegara, Terus? setia kepada Kepada Pancasila, Pancasila sebagai ideologi sama negara. rela Oke. berkorban, Ya, dan ada berapa semuanya? ada 5. Ada 5. 5 ya. Nah, Oke. 5 itu Anda lihat masing-masing dia punya indikator kan? J. Ya, nah, coba Anda cari apa yang dilakukan oleh Mbak Karimah tadi itu sebenarnya bukti Mbak Karimah bersama penghulu ya, ya benar ya penghulu yang ada di KUA-nya sudah mengimplementasikan sikap bela negara dengan mengaktualisasikan nilai yang mana di butir indikator yang mana. Tolong carikan. Nek lali buka kerpean nih. Ayo, Mbak Karima, Anda cari. Nah, Anda begitu, yang Anda lakukan itu Anda sedang mengimplementasikan nilai bela negara yang mana di butir yang mana. Golek ya, Mbak. Ada yang lain. Ayo, sambil cari. Saya nggak meminta Anda menghafal, tapi Anda Oke, harus coba paham. Kesadaran izin berbangsa dan menjawab bernegara gitu. mungkin Bu, Kesadaran berbangsa dan atau sadar bernegara. berbangsa bernegara. Bagian Ya. butir yang mana? Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan Bu, profesi maupun politik. Kalau itu tadi lebih fokus ke mana? Berpartisipasi di mana? Profesi. Profesi ya. Kebetulan tadi Mbak Karima itu sebagai seorang penyuluh gitu ASN ya. Bu. Oke, yang lain lagi. Kalau Selain di itu, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, itu yang mana? Nilai yang mana? yang rela berkorban untuk bangsa dan Mm-mm. negara. Pada bagian Menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat. kok bunyinya menyumbangkan toh, Mbak? Bukan. Iya, Masa bunyinya itu? nggih. Ada yang lain? Bunyinya Bersedia. mungkin bersedia mengorbankan Iya. waktu. Itu dia. Bersedia. Ya. Jadi bukan menyumbangkan ya, Oh, tapi nggih. bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan. Bangsa dan negara. Boleh ya, asal nanti Anda mengorbankan waktu untuk melakukan apa konkretnya, gitu ya. Jadi nanti harus ada ini, misal tadi kan Mbak Karima itu
akan mengisi medsosnya dengan konten-konten. Maka Mbak Karima akan meluangkan waktu untuk membuat konten, membuat desainnya, dan seterusnya. Itu pasti butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran demi kemajuan. Akhirnya Bangsa nanti dan kemajuan negara. bangsa, Neng. Tapi ini karena lingkupnya kita persempit, maka yang akan maju, yang akan meningkat kinerjanya adalah tempat tugasnya. Gitu ya adik-adik ya. Bisa J. dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Ya. Nah, adik-adik setelah itu, ya, setelah Anda memahami itu, maka itulah nanti yang harus Anda lakukan di agenda satu itu. Jadi Anda punya pemahaman tentang tusi lembaga Anda itu apa, gitu ya. Tusi Anda itu dengan profesi Anda itu apa. Lalu Anda menjumpai ada hal apa yang belum maksimal, baik kinerja Anda sebagai individu atau kinerja lembaga Anda. Gitu ya, adik-adik ya. Cari isu, cari masalah. Masalah itu intinya adalah dampak dari berbagai hal. Gitu ya. Nah, nanti Anda akan saya minta untuk mencari dan menemukan isu. Isunya nanti Anda bisa menemukan banyak, mencari sebanyak mungkin gitu ya. Tapi pilih 5. Prioritaskan Anda menyortir 5 saja. Gitu. Itu nanti untuk tugas individu. Ya, tugas individunya Anda pelajari dulu ini nanti, Anda ikuti, terus besok kita ketemu lagi, Anda presentasikan. Jadi setiap orang sudah punya 5 isu. Isu itu masalah, masalah yang ada di tempat tugas Anda, dan masalah itu dampak dari hal-hal yang belum ideal. Gitu ya, dampak ya, berpikir Anda ya, jangan berpikir penyebabnya gitu. Oke, baik. Jadi ketika kasusnya seperti yang disampaikan Mbak Karimah tadi, yang disebut dampak itu ya tadi belum optimalnya akses informasi oleh masyarakat terkait layanan-layanan KUA. Ketika Anda berpikir sebab, maka Anda akan bilang, Bu, ini ada medsos tapi tidak dipakai. Bu, tempat kami belum punya medsos. Nah, itu berpikir sebab. Nek berpikir dampak itu karena tidak ada medsos, karena ada medsos nggak dipakai, akibatnya apa? Paham adik-adik? Jadi Anda berpikirnya mencari akibat, mencari sebab. Sorry, bukan mencari sebab, mencari akibat atau dampak. Heeh. Clear ya? Nah, itu besok di apa ya? Bukan dikumpulkannya Jumat, wes, karena Anda baru ini ya, upload ke BLC nanti hari Jumat itu sebagai tugas individu. Saya display sekalian ya, biar Anda bisa apa namanya? Hmm, Sudah tayang ya. Nah, itu jadi tugasnya ya, ada nanti penjelasan lebih detail saya sampaikan setelah ini. Selain tugas individu, Anda punya tugas kelompok, ya. Tugas kelompoknya, ini kan ada kelompok 3 dan 4 ya, jadi ada 2 kelompok besar ya. 2 kelompok besar itu Anda nanti em, membagi menjadi 4 kelompok kecil, ya. Kelompok satu dibagi jadi 2 kelompok kecil, kelompok 3. Kelompok 3 4 masing-masing berapa? 10 orang atau ada yang 11? 10-10. 10 10. Nah, berarti nanti berbagi 5-5 ya. 5 orang di masing-masing tadi kita beri nama kelompok A karo B ya. Kelompok 3, kelompok 4 ada A, B-nya. Tugasnya masing-masing 5 orang itu mencari video. Kelompok A videonya dengan tema atau topik wawasan kebangsaan. Yang bagian kelompok B itu tentang bela negara. Anda cari video sumbernya dari mana Anda mendapatkan, lalu nanti dikompilasi, ke MP4, Anda upload ke channel YouTube, lalu nanti linknya yang Anda upload sebagai tugas kelompok. Gitu ya, uploadnya masing-masing. Ning gawe ini bareng-bareng. Durasinya jangan lebih dari 5 menit. Gitu ya, kurang. Nek iso 4 menitan aja lah. Kurang lagi ya ora apa-apa. Yang penting kan pesannya sampai itu. Gitu ya adik-adik ya. Itu tugas kelompok yang pertama.
cara menamai filenya untuk diupload nanti Anda bisa cek di BLC ya. Anda ini bisa sambil cek BLC. Terus tugas kelompok yang kedua, Anda sekarang balik. Tadi kan kelompok 3, kelompok 4 dipecah toh. Nah, setelah ini nanti balik lagi. Hanya ada kelompok 3 dan 4, tugasnya 2. Jadi tugas pertamanya nggak video, tapi videonya video kelompok kecil tadi. Terus satunya lagi, yang kedua Anda membuat yel-yel tapi dalam bentuk lagu. Yang Anda buat adalah liriknya. Itu ya. Jadi nanti Anda mengupload lirik yel dalam bentuk lagu, terus ditambah karo link video, satu lagi skenario untuk role play tentang sejarah perjuangan bangsa. Itu ya. Cukup skenarionya karena prakteknya besok saat Anda datang ke Balai Diklat. Diupload maksimal hari Jumat di BLC sudah ada batasannya itu. Kapan Anda harus mengupload tugas. Nah, sekarang untuk yang tugas individu. Nanti pertanyaan kalau kurang jelas setelah itu. Ya, Anda harus melakukan teknik analisis apa isu gitu ya. Ada 4 tahapan. Pertama, Anda kumpulkan, cari tahu, Anda boleh tanya pada pimpinan, konsultasi pimpinan, Anda boleh tanya rekan kerjanya ya. Anda masih punya waktu besok pagi atau malam sambil ngobrol-ngobrol boleh juga. Yang penting ketemu 5. Setelah 5, nanti Anda tapis isu. Di tapis itu disortir ya. Dari yang semula 5, nanti Anda akan saya minta menyortir menjadi 3. Setelah 3, dipilih lagi tinggal 1. Nah, nek wis ketemu 1, Anda lakukan analisis lebih lanjut dengan diagram fishbone nanti ya. Untuk apa? Untuk mencari tahu kok ada dampak seperti itu, kok ada masalah seperti itu, sebabnya apa. Nah, jadi analisis ini untuk mencari tahu penyebab masalah yang Anda pilih itu apa saja. Mengapa harus mencari sebab? Karena setelah tahu sebabnya, akar masalah itu sebabnya apa, Anda diharapkan mencari dan memberi alternatif solusinya. Gagasan Anda apa? Itu adik-adik ya, itu tugas yang besok harus Anda presentasikan. Ya, oke. Terus, nah ini nanti ketentuan masalahnya Anda harus rumuskan dalam statement atau pernyataan negatif. Nek negatif itu berarti ya kurangnya, belum optimalnya, masih rendahnya gitu ya. Itu negatif itu. Apa yang belum optimal? Apa yang rendah? Apa yang kurang? Nah, terus harus fokus, nggak usah panjang lebar. Fokus spesifik apa yang jadi dampak yang Anda keluhkan atau dikeluhkan masyarakat itu. Terus ada lokus, ya, tempatnya di mana itu kejadian isu itu di MTS Anda atau di KUA Anda itu harus Anda jelaskan. Jangan sampai Anda membuat rumusan isu tapi tanpa lokus. Misalnya, belum optimalnya layanan informasi tentang pernikahan di KUA. Lah KUA di kan kudu dicetak ke? Gitu ya. Apakah KUA di Jawa Timur atau KUA di Rembang? Rembang ki ora mung sak kecamatan KUA-ne gitu ya. Oke, nanti diperjelas. Setelah itu, adik-adik nanti nek wis ketemu 5, Anda menapis isu, disortir pakai 2 teknik. Pertama, APKL, yang kedua USG. APKL itu apa? APKL itu A-nya aktual, P-nya problematik, K-nya kehalayakan, L-nya kelayakan. Caranya Anda nanti memberikan skor 1 sampai 5. Semakin masalah itu sering dan banyak dibicarakan oleh orang, baik di kantor Anda atau di luar sana, maka masalahnya semakin aktual. Angka Anda, skornya semakin tinggi yang Anda berikan. Semakin kompleks, semakin ruwet, semakin mendesak harus segera diatasi, maka problematik angkanya berikan semakin tinggi. Semakin banyak yang terkena terdampak masalah itu, maka kehalayakannya semakin tinggi. Dan Anda perlu mempertimbangkan masalah yang Anda angkat itu kira-kira layak tidak, memper apa ora untuk diangkat dalam latsar ini. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, nanti caranya Anda memberi skor begitu.
A, B, C, D, E itu gambaran kasusnya atau masalahnya ya, isunya. Anda APKL, terserah angkanya. Terus yang penting di ranking berdasarkan skor yang Anda jumlahkan. Sehingga Anda menemukan 3 ranking teratas. 3 ranking teratas itu Anda analisis lagi, Anda tapis lagi dengan USG. Semakin isu itu mendesak harus segera ditindaklanjuti, berarti isu itu urgensinya semakin tinggi nilai yang Anda berikan. Semakin serius dan berdampak, maka artinya angka Anda semakin tinggi. Semakin memburuk, semakin meluas, dia berkembang, masalahnya growth-nya semakin tinggi. Sama, Anda memberi skor juga sampai ketemu angka tertingginya. Nah, kalau ini contohnya berarti yang C gitu ya. Isu C itu yang paling tinggi. Nah, satu yang paling tinggi itulah yang Anda sebut dengan core isu. Ya, jadi core isu itu hanya satu. Liane jenenge isu masih 5, 3 itu isu. Tapi dari isu-isu itu setelah terpilih yang paling tinggi setelah USG itulah yang kita sebut sebagai core isu. Langkahnya apalagi kalau begitu? Setelah ketahuan core isunya, isu utamanya, Anda cari sebabnya. Kok sampai terjadi yang begitu itu? Sebabnya apa toh? Nah, karena mau mencari tahu sebabnya, Anda menganalisis dengan teknik fishbone. Fishbone itu sebuah diagram, gitu ya, adik-adik ya, untuk mencari tahu sebab dari sebuah fenomena itu apa yang menjadikan kondisi seperti itu terjadi gitu. Nah, nanti fishbone Anda, ya namanya fish kan ikan ya. Anda nanti akan bekerja dengan diagram sing koyo ikan tanpa daging. Jadi mung kepala dan durinya. Anda perhatikan ini ada panah-panahnya ya. Itu panahnya penting itu. Ya. Terus nanti setelah Anda cari tahu penyebabnya, adik-adik, ini ada panah-panah lagi. Nah, panah-panah ini ada artinya. Jadi Anda nanti misalnya ada yang prakom gitu ya. Atau bukan prakom, neng IT-nya bagus, Anda membuat modifikasi, terus panahnya mbok ilangi. Nah, itu nanti saya minta untuk memperbaiki. Jadi panah itu wajib, karena panah itu ada artinya. Apa artinya? Yang memberi penjelasan. Maksudnya begini, masalah ini timbul karena kalau dilihat dari sisi men, itu yang menyebabkan siapa saja toh? Oh ini Bu, tidak optimal medsosnya yang berdampak terhadap tadi ada kinerja apa pemberian layanan nggak bisa diakses. Itu karena apa? Tadi yang disampaikan. Misal dari men, petugas KUA-nya usianya sudah lanjut, petugasnya belum terampil menggunakan TIK atau menggunakan teknologi, petugasnya nggak punya medsos, nggak familiar dengan medsos, kan gitu ya adik-adik ya. Nah, ketika seperti itu, padahal harus memberi layanan, maka selama ini cara mereka melayani bagaimana? Eh, informasi disampaikan manual, informasi hanya melalui apa papan informasi, ya, itu nanti di metode, ya. Terus di bagian material, material itu boleh alat bahan. Jadi ada medsos belum digunakan, belum ada SOP apa ini pemberian layanan. Nah, macam-macam. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ini panah ini ada maksudnya. Setelah Anda mencari penyebabnya apa saja, maka bagian merah-merah itu sebab yang Anda temukan. Ya, ketika sebab itu sudah Anda temukan, maka Anda nanti memberi tanda, gitu ya. Anda memberi tanda mana sebab yang nanti akan Anda atasi. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi Anda beri tanda. Nah, misalnya gini, diberi tanda lingkaran atau di blok warna yang berbeda itu silahkan. Gitu ya. Nah, sehingga ketika Anda menandai, Bu, menurut saya dari hasil diskusi dengan kawan-kawan di kantor, masalah ini timbul terutama karena penyebab yang ini loh, Bu. Nah, di bagian sebab itulah nanti yang akan saya berikan solusi mengatasinya, Bu. Nah, gitu cara berpikirnya ya, adik-adik ya. Jadi, nanti ketika sudah menentukan penyebab apa yang bisa Anda
atasi, Anda memberikan solusinya apa menurut Anda. Dan solusi itu pastikan nanti yang mengerjakan Anda sendiri. Bukan mbok golei, mbok carikan alternatif isu neng arep diwenehke wong liya kon garap. Bisa dipahami adik-adik? Ya, jadi Anda mencari masalah, yang golek solusine, ning sing mengeksekusi solusi, yo Anda sendiri sebagai bukti Anda melakukan aksi bela negara. Maka nanti setelah Anda menentukan gagasannya, Anda harus menunjukkan, saya punya gagasan ini, kegiatannya. Kegiatan ini akan terlaksana kalau saya melakukan tahapan satu apa, dua apa, tiga apa. Tahapan-tahapan berikut kegiatan ini adalah wujud saya mengimplementasikan nilai, misalnya cinta tanah air pada butir nomor berapa. Seperti yang tadi saya contohkan itu, melalui dialog saya dengan Mbak Karimah. Bisa dipahami adik-adik? Semoga jelas ya. Ini kan Anda rekam toh, engko video ini diputar meneh ya, biar Anda paham. Supaya lebih konkret, saya tunjukkan apa ya? Contoh, contoh sekilas. Walaupun contohnya bukan contoh terbaik ya. Ini penono gambaran, baik. Ini formnya sudah, template-nya sudah ada di apa namanya di BLC ya. Ketika Anda klik tugas individu, nah, nanti ini mesti terdownload itu ada ya. Ini APKL-nya. Nah, nanti aja nggawe gini ya. Sarana prasarana ini bukan dampak ini. Ini sebab ya. Karena sarana prasarana kurang memadai, dampaknya apa? Nanti cara berpikirnya begitu ya. Di APKL, di USG, setelah itu nanti baru di Fishbone. Gitu ya adik-adik ya. Setelah Fishbone, Anda memberikan gagasannya apa? Gagasan itu saran saya minimal 5 ya adik-adik ya, jangan 4. 4 itu kurang. Langkahnya minimal 3, lebih boleh. Yang penting berpikirnya, saya menemukan hal apa yang belum ideal, dan itu dampak dari berbagai faktor yang menyebabkan. Setelah itu Anda tapis isu, nek wis ketemu penyebabnya apa melalui Fishbone, Anda mencari apa kira-kira yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nek wis ngono, baru ini tadi Anda hubungkan dengan apa sih namanya apa nih? eh Apa adik-adik ini? Aku mau ngomong lali. Implementasi dari nilai-nilai yang mana itu. Oke, itu tugas Anda besok itu. Yang penting besok Anda punya prototipe, punya bahannya dulu, draftnya dulu. Untuk uploadnya maksimal Jumat. Sehingga besok kalau Anda paparan, masih ada yang perlu direvisi, perbaiki, nek wis mbok perbaiki baru diupload. Gitu ya. Bisa dipahami ya, adik-adik ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, maaf izin bertanya, Bu. Iya. Yang tugas kelompok, Bu. Kenapa? Yang tugas kelompok itu yang pertama kan membuat video nih, Bu. Itu videonya maksudnya setiap satu orang mencari video sendiri terus di-compare jadi satu nih, Heeh. kenapa? Oh, Iya, ngoten iya. nggih. Mencari sendiri-sendiri dulu, berkontribusi, saling berbagi peran, maka Anda tentu perlu diskusi gitu ya. Diskusi Nggih. kira-kira engkau arah dari videonya mau seperti apa, pesan apa yang mau disampaikan, itu Anda sepakati dulu gitu Nggih, ya. nggih, nggih. Mm-mm. Terus yang kedua ini Bu yang bentuk yel-yel itu Hmm. maksudnya dibentuk tulisan tapi video ngoten Bu, Oh, video enggak. mboten. Teksnya Mbak, teks Teks. liriknya. Jadi misalnya Anda Oh, nggawe lirik, liriknya nganggo lagu tertentu lah, liriknya oh, itu yang isinya yel itulah nanti yang Anda upload. oh, nggih. Nggih, nggih. Paham ya? Nggih, siap. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, ya, ada lagi yang lain terkait dengan tugas individunya? Tidak ada? Clear? Oke, Ibu mohon maaf. mantap. Apa Oh nah iya, Oh, apa? tanglet niku tentang yang role play itu Mm-mm. bisa dicontohkan sedikit nggak Bu role play-nya gimana? Role play-nya ya misalnya tentang detik-detik proklamasi atau tentang apa terserah lah Mas. Pokoknya tentang topik perjuangan. Saya tak tunjukkan. Kalau contoh saya ini nggak menyiapkan contoh Mas. Oh Cuma gitu. nanti intinya ya terkait dengan sejarah kemerdekaan lah Mas. Anda mengambil
Ya, Anda tentu nanti harus buka-buka toh. Harus Nggih, buka-buka nggih. lagi Berarti kira-kira nanti sejarah yang menarik. skenario-nya itu Mm-mm. seperti drama gitu nggih. Kan role play, Oh, Mas. nggih, nggih. Ya, Nggih, nggih. prakteknya sok ben nek ning gone balik diklat. Kan gitu Oh, ya. nggih. Berarti cuman Maka menyiapkan skenario-nya, Bu. skenario-nya betul. Gitu ya. Sama meneh yang mau nanya. Bu, Ibu, saya mau Bu. izin mau tanya. Yuk, gentenan, raise hand mulane. Ya wis, Mas. Sing Ya, wis Mas eh, Rizky, ngopo? ya. Terkait dengan tugas individu tadi untuk Mm-mm. permasalahan segala macam itu terkait dengan tusi kita. Misalnya saya sebagai pengusaha produk halal itu Mm-mm. secara keseluruhan gitu, Bu. Heeh. Mm-mm. Iya, Terkait- oh, yang jelas cara berpikirnya begini. Ini Anda memang baru latihan, tapi besok Anda itu kan ada agenda 4, toh, Mas. Agenda Ya, 4 itu habituasi. Habituasi itu Anda diminta sebelumnya membuat rencana, ya kayak semacam proposal, tapi bukan proposal ya namanya ya, namanya rancangan aktualisasi. Anda harus eh, menemukan isu, makanya latihannya di agenda 1 ini. Isu Anda harus Anda carikan solusinya. Nah, solusi itu Anda yang mengerjakan. Maka lebih bagus kalau yang Anda lakukan itu yang terkait dengan tusi Anda, gitu, Mas. berarti Supaya Anda bisa memberikan aksi nyata, gitu. Tidak nabrak wilayah kewenangan orang lain, gitu. Entah itu tusi utama atau tusi tambahan, boleh. oh ya berarti masalahnya itu nanti terkait dengan tusi yang sebatas kewenangan kita aja berarti ya, Bu ya. Iya, karena kalau bukan kewenangan Anda, umpama Mas, ada layanan yang tidak maksimal. Anda mencari tahu rupanya penyebabnya karena petugasnya kurang. Lah, solusi ini nek petugasnya kurang, otomatis nambah SDM. Kan bukan kewenangan Anda gitu. Oh iya, Ya, paham. jadi kalaupun sebab itu Anda analisis, pastikan yang akan Anda intervensi yang menjadi kewenangan Anda, bukan wilayah orang lain. Gitu ya. Tusi Oke, itu bisa tusi utama, bisa tusi tambahan. oke. Terima Oke, kasih, Bu. ya. Yang lain? Tadi katanya Ibu Mbak izin Sopo, bertanya. sampai takut. Heeh. Nah, Ibu terkait yang tugas individu, Hmm. untuk prototipenya yang besok itu disampaikan itu berarti 5 Iya, permasalahan ya Bu, 5 iya, isu. 5, heeh, 5. 5 tapi jangan penyebab ya, tapi akibatnya apa? Ketika ada kondisi begitu, akibatnya apa? Nah, akibat itu loh yang harus Anda tulis sebagai isu. Gitu ya, karena banyak kawan-kawan Anda baik di periode yang sama atau periode sebelumnya itu masih bingung bedanya antara sebab dengan akibat. Oke, Mbak? Oke Bu, siap. Mm-mm. Terima kasih Oke, Bu. iya sama-sama. Sudah semuanya ya? Nggak apa-apa, jangan khawatir. Pokoknya yang penting temukan. Maka Anda harus ini konsultasi dengan seniornya atau apa atau dengan pimpinannya gitu ya. Kira-kira ada jadi Anda boleh membangun persepsi, tapi pastikan Anda koordinasi dengan rekan sejawat Anda atau mungkin dengan atasan Anda. Ada hal apa yang selama ini menjadi masalah dan itu perlu diatasi, mana tahu Anda punya wilayah untuk memberikan solusi dan Anda bisa mengintervensi melakukan solusi yang Anda usulkan itu. Itu adik-adik, clear? Cukup ya? Oke, kalau memang sudah cukup, kita Izin bertanya, ngopo Bu. meneh, ngopo meneh. Oke, niki mungkin juga em, apa namanya minta arahan juga, Bu. Ini kan saya di Satker UIN Raden Massaid Surakarta nggih. Niku kan untuk formasi dosen. Cuman Ya, untuk di tahun pertama ini di masa CPNS ini saya Anda diberi ibaratnya tugas apa? diadminkan nggih itu Diperbantukan di mana? direktorat. Heeh. Nggih. Nah, itu saya harus mengambil isu dari sebagai pandang dosen atau sebagai yang admin sekarang. Ya, Anda kalau begitu konsultasi dengan pimpinan, Mas. Kira-kira Oh, apa? nggih. Gitu ya. Oke Nggih, ya, Mas nggih. ya. Supaya nanti Nggih, ini matur suwun. keberlangsungannya itu Anda sekarang latihan, itu besok iso mbok teruske jadi rancangan Anda. Karena itu nanti harus Anda aktualisasikan. Jadi sekurang-kurangnya Anda berpikirnya begini, ketika nanti saya dapat isu, andai kata isu ini fix dan Anda akan jadikan sebagai bahan menyusun rancangan aktualisasi di waktu Anda habituasi kurang lebih sekitar berapa ya?
5 minggu atau 6 minggu gitu ya, itu Anda bisa menggarap apa gitu Mas. Anda bisa mengerjakan apa? Oke, oke. Bisa menyelesaikan Baik. apa? Tuh ya. Oke, baik. Yang lain sudah cukup ya? Oh iya Bu, sebentar izin bertanya. Apa meneh? Untuk isunya, itu apakah Mm-mm. hanya di tempat kerja saja? Misal saya kan penyuluh, itu kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Mungkin isunya mengambil juga selain di tempat kerja, yaitu di masyarakat itu juga bisa atau Ya tidak nggak Bu? apa-apa. Misalnya masih tingginya angka perceraian atau pernikahan, nah, ora apa-apa. Dan itu kan bisa terhubung dengan tusi Anda gitu. Jadi ketika masyarakat itu banyak praktek nikah siri, macam-macam, itu Anda bisa berperan apa enggak? Nek Anda nggak bisa berperan, ya ora usah mbok angkat. Tapi kalau Anda bisa mengambil peran untuk mengatasi, mengurangi, dan seterusnya, silakan. Gitu ya. Itu makanya Oh, berpikir dampak itu. Kok sampai masyarakatnya dadi koyo ngono ki janjane penyuluhe piye? Janjane KUA-ne piye kan gitu. Maka ini dampaknya. Nah, nanti Anda mencari janjane piye itu kan Anda nanti di Fishbone baru bicara itu. Gitu ya, ya? Ibu. Boleh. Terima kasih. Oke, ya. Cukup? Atau cek ono meneh? Oke, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, semoga pertemuan yang tidak lama durasinya ini bisa cukup memberi bekal pada Anda untuk menemukan masalah-masalah yang terkait dengan tusi Anda atau tusi organisasi Anda. Yang penting, Anda ketika memberi solusi, Anda juga yang menjadi eksekutor solusi itu. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, baik. Untuk sesi kali ini kita akhiri dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang Muslim kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ya. Terima alamin. kasih. Sampai ketemu besok. Jamnya jam berapa? Matur nuwun, Bu. Ditunggu info dari panitia ya. Oke, Nggih, boleh Siap, Bu. di Siap. stop Baik, Bu. record Terima ya. kasih, Mas Bu. Hilman, gitu ya. nggih. Matur nuwun sangat Bu Oke, Amiro. nggih. Nggih. Izin live ya, Mas. Siap, matur nuwun. Iya, matur nuwun Bapak Ibu. Besok Zoom meetingnya menunggu informasi dari kami, nggih. Tadi sudah kami aturkan ke Bu Amiro mengenai jam-jamnya. Semoga di ACC sama beliau. Karena besok kita ada bentrok juga dengan, insya Allah ada kemungkinan dari pejabat Kanwil. Ya semoga jadi, nggih. Kalau misalkan tidak ada, nggih, berarti nanti bisa sesuai jadwal yang Setia. diinginkan, yaitu pagi. Nggih, Bapak Ibu, matur nuwun sangat untuk pelajaran pada oh, siang sampai menjelang sore hari ini, nggih. Selamat beristirahat, tetap jaga stamina kesehatan, nggih, karena masih 2 pertemuan, masih ada 19 pertemuan kembali untuk e-learning pada Lacar 40 kali ini. Kami tutup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Tidak ada suwun pertanyaan sangat, ya Bapak Pak Ibu, nggih? Hilman. Terima Tidak ada kasih. pertanyaan kan, aman nggih Boten, Bapak Ibu? Pak. Aman? Nggih, kami Aman, izin aman. end meeting nggih Bapak Ibu. Pendaftaran supplier. Oke, siap.